Sejarah tentang masa kerajaan Islam sampai kependudukan Jepang di Indonesia. Dari sekian perkiraan, kebanyakan menetapkan bahwa kontak Indonesia dengan Islam sudah terjadi sejak abad 7 Masehi. Ada yang mengatakan bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia di Jawa, dan ada yang mengatakan di Barus. Ada yang berpendapat bahwa Islam masuk Indonesia melalui pesisir Sumatera. Para saudagar Muslim asal Arab, Persia, dan India ada yang sampai di Kepulauan Indonesia untuk berdagang sejak abad ke-7 Masehi, yang berlayar ke Asia Timur melalui Selat Malaka hingga di pantai Sumatera Utara untuk mempersiapkan air minum dan perbekalan lainnya. Mereka yang singgah di pesisir Sumatera Utara membentuk masyarakat Muslim dan mereka menyebarkan Islam sambil berdagang. Pada perkembangan berikutnya terjalinlah hubungan perkawinan dengan penduduk pribumi atau menyebarkan Islam sambil berdagang. Sejak awal perkembangan Islam, pendidikan mendapat prioritas utama masyarakat Muslim Indonesia. Kebutuhan terhadap pendidikan mendorong masyarakat Islam di Indonesia mengadopsi dan mentransfer lembaga keagamaan dan sosial. Sejarah perkembangan pendidikan Islam pada masa prakolonialisme. Pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam di Indonesia bisa dilihat antara lain. Pertama, Kerajaan Islam Aceh. Kerajaan Islam yang pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai di daerah Aceh yang terdiri pada abad ke-10 Masehi. Dengan rajanya yang pertama Al-Malik Ibrahim bin Mahmud, yang kedua bernama Al-Malik Al-Saleh, dan yang terakhir bernama Al-Malik Sabarsyah tahun 1444 Masehi atau abad ke-15 Hijriah. Seorang pengembara dari Maroko yang bernama Ibnu Battuta pada tahun 1345 Masehi sempat singgah di kerajaan Pasai pada zaman pemerintahan Al-Malik Al-Jahir saat perjalanan ke Cina. Kedua, kerajaan Islam di Jawa, salah seorang raja Majapahit yang bernama Sri Kertabumi mempunyai istri yang beragama Islam yang bernama Putri Cempa. Dari Putri Cempa inilah lahir seorang putra yang bernama Raden Patah, yang kemudian hari menjadi raja kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1478 Masehi. Dirinya Kerajaan Islam Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa tersebut, maka penyiaran agama Islam semakin luas, serta pendidikan dan pengajaran Islam pun bertambah maju. Ketiga, Kerajaan Islam di Maluku. Islam masuk ke Maluku dibawa oleh mubalik dari Jawa sejak zaman Sunan Giri dari Malaka. Raja Maluku pertama yang masuk Islam adalah Sultan Ternate yang bernama marhum pada tahun 1465 sampai 1486 Masehi. Raja Maluku yang terkenal di bidang pendidikan dan dakwah Islam ialah Sultan Jainul Abidin tahun 1486 sampai 1500 Masehi. Keempat, Kerajaan Islam di Kalimantan. Islam mulai masuk di Kalimantan pada abad ke-15 Masehi dengan cara damai, dibawa oleh mubalik dari Jawa, Sunan Bonang dan Sunan Giri, mempunyai santri-santri dari Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Perkembangan Islam mulai mantap setelah berdirinya Kerajaan Islam Banjarmasin di bawah pimpinan Sultan Suryansyah, sehingga masjid-masjid dibangun di hampir setiap desa. Dalam waktu 2 tahun seluruh rakyatnya telah memeluk Islam. Peran Wali Songo dalam mengembangkan pendidikan Islam di Jawa. Dakwah di Jawa makin memperoleh bentuknya yang lebih mantap dengan adanya pimpinan yang disebut Wali Songo atau 9 wali yang merupakan 9 pemimpin dakwah Islam di Jawa.
Kesembilan wali tersebut adalah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Syekh Maghibi, Sunan Ampel, Raden Rahmat, Sunan Bonang, Maulana Ibrahim, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati. Perkembangan pendidikan Islam masa penjajahan Jepang. Sikap penjajahan Jepang terhadap pendidikan Islam ternyata lebih lunak, sehingga ruang gerak pendidikan lebih bebas ketimbang pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini memberikan kesempatan bagi pendidikan Islam untuk berkembang, yakni pertama madrasah. Awal pendudukan Jepang, madrasah berkembang dengan cepat, terutama dari segi kuantitas. Kedua, pendidikan agama di sekolah negeri diisi dengan pelajaran budi pekerti. Hal ini memberi kesempatan para guru agama Islam untuk mengisi dengan ajaran agama, dan di dalam pendidikan agama tersebut juga dimasukkan ajaran tentang jihad melawan penjajah. Ketiga, perguruan tinggi Islam. Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Muzakar, dan Bung Hatta. Yang agak beruntung adalah madrasah-madrasah yang ada di dalam lingkungan pondok pesantren yang bebas dari pengawasan langsung pemerintah penduduk Jepang. Pendidikan dalam pondok pesantren masih dapat berjalan secara wajar. Dalam tinjauan historis, sejarah pendidikan Islam dimulai bersamaan dengan awal perkembangannya sejarah Islam, yaitu sejak masa Rasulullah SAW. Dalam perjalanan panjang sejarah Islam, pendidikan Islam juga mengalami berbagai dinamika fluktuatif seiring dengan fluktuasi sejarah Islam sendiri. Sebagai lembaga pendidikan Islam tingkat rendah, materi pembelajaran yang diberikan pun masih seputar pengantar dan pengetahuan tentang bagaimana cara membaca Al-Quran. Kemudian diberikan materi-materi tambahan lainnya.